Halo teman-teman semua, Figur Ikas Plus hadir kembali menyapa kalian semua. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini bersama aku Muhammad Yasir sebagai host, alumni SMA Negeri 12 Panyabungan angkatan ke-6. Dan figur kita kali ini adalah seseorang yang sangat luar biasa, sangat banyak prestasinya, terutama di bidang akademik, utamanya matematik ya. Dan dia adalah maestro di bidang matematik. Kebetulan aku udah kenal cukup lama dengan si Doi dari SMP. Dan sekarang kami dipertemukan kembali di virtual, secara virtual setelah sekian lama ya. Ya, dia adalah Aris Muda Lubis. Gimana Aris? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah kabarnya baik. Posisi sekarang di mana? Saat ini aku lagi di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan, Sir. Ngapain? Oke. Ngapain ya? Ngapain Ini sekarang di aja, sana? kebetulan di sini itu lagi jadi bekerja di salah satu perusahaan gitu. Bilang aja perusahaannya. Ya, Di kebetulan ruang aku guru ya? sekarang kebetulan lagi jadi master teacher di Brand Academy Online by Ruang Guru saat ini. Ya, oke. Sebelum kita lanjut, Riz, aku jelasin dulu ke teman-teman semua yang baru mampir ke channel ini. Jadi buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini atau lihat channel ini, jadi channel ini adalah channel YouTube dari Ikatan Alumni SMA Negeri 12 Panyabungan, di mana nanti konten-kontennya akan berisi seputar kegiatan dari SMA Negeri 12 Panyabungan dan alumni dari SMA Negeri 12 Panyabungan. Dan konten figur IKAS Plus ini adalah salah satu konten nanti yang akan mengangkat cerita-cerita yang menginspirasi dari para alumninya dan juga informatif gitu. Oke, mungkin sebelum kita lebih jauh, Riz, kayaknya perkenalan singkat dulu. Karena kan dari penonton kita belum kenal semua nih sama Aris ini, biar mereka lebih kenal. Perkenalan singkat dulu, Riz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo keluarga besar IKAS Plus, keluarga besar SMA Negeri 12 Panyabungan. Perkenalkan, namaku Aris, asalnya dari Tamiang, Kota Nopan, sama kayak Yasir dari angkatan ke-6 Yasir ya. Ya. Kita angkatan ke-6, satu angkatan gitu. Dan apalagi ya, kayaknya itu aja sih mungkin Sir. Nanti sambil ini aja sambil ngobrol-ngobrol gitu. Oke, Riz. Biasanya sih dari ini, Riz, rencananya dari yang cerita yang akan diangkat itu dari SMA, kuliah, sampai mungkin sampai bekerja kali. Tapi kayaknya kalau untuk Aris dari agak sedikit lebih jauh ya, Aris ya. Karena kan kalau Boleh, kita boleh. dengar nama Aris itu pasti identik dengan matematik, science gitu kan. Karena sering sering ikut lombanya di situ, sering menangnya di situ. Nah, dari kapan sebenarnya Riz ini suka dengan matematika? Kalau untuk suka matematika sendiri sih dari kelas 1 SD udah suka gitu. Cuma untuk pertama kali ikut lomba itu di kelas 5. Waktu itu di tahun 2005 kalau nggak salah ada olimpiade tuh tingkat kabupaten setingkat SD sekabupaten Mandailing Natal. Kebetulan waktu itu aku dari SD Negeri 1 Tamiang menjadi perwakilan dikirim ke Kecamatan Kota Nopan gitu. Nah, ternyata alhamdulillah dapat juara 1 gitu di tingkat kecamatan dan terus dikirim ke tingkat kabupaten. Dan setelah kita diseleksi di kabupaten, akhirnya bisa juga dapat juara 1 dan berhasil menjadi delegasi Kabupaten Mandailing Natal untuk Olimpiade SD tingkat Provinsi Sumatera Utara gitu. Nah, itu yang pertama. Cuma sayangnya saat itu belum sampai ke nasional lah gitu. Dan habis itu di 1 tahun selanjutnya itu kebetulan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Sebentar, Riz. itu Itu di waktu kelas berapa itu?
kelas 5. Yang kelas 5 itu ini. 1 tahun selanjutnya tuh di kelas 6. Kebetulan itu saat itu Pemkab Madinah itu mengadakan kerjasama gitu sama LPFI di bawah asuhan Profesor Yohanes Surya. Nah, kita dari Madinah itu dikirim gitu. Satunya perwakilan SMP, cuma saat itu anak SD yang dikirim gitu. Jadi satu lagi perwakilan SMA gitu. Jadi satu SD Kecamatan Panyabungan. Jadi SD-SD yang di Kecamatan Panyabungan itu diseleksi. Ditambah sama juara 1 Olimpiade Matematika sama juara 1 Olimpiade IPA saat itu. Di kabupaten itu juga? Di kabupaten. Oh, matematika aja maksudnya, matematika aja. Selain SD-SD yang di Kecamatan Panyabungan Kota, ditambah nih sama aku yang kebetulan di tahun sebelumnya itu jadi juara 1. Juara 1 dan juara 2 sebenarnya. Kalau nggak salah juara 1 dan juara 2 diajak ikut seleksi. Nah, seleksinya itu langsung dari tim Profesor Yohanes Suryanya. Mereka yang menyeleksi. Awalnya itu aku nggak tahu itu bakalan apa gitu, bakalan seperti apa ke depannya, nggak tahu, cuma karena diundang aja disuruh ikut, akhirnya ikut gitu. Nah, pada saat itu waktu sekolah tuh di SD, tiba-tiba ada tim dari Dinas Pendidikan datang. Nah, dan mereka menginformasikan kalau misalkan aku ini akan dikirimkan ke Jakarta selama 8 bulan gitu untuk mengikuti pelatihan matematika. Nah, selama pelatihan itu sebenarnya itu apa ya? Kalau anak-anak sekolah biasa ya, mereka kan belajar semua mata pelajaran ya. Kalau kita di sana itu belajarnya itu cuma matematika dari jam 8 pagi sampai 8 malam tuh. Rutinitasnya itu seperti itu. Matematika aja gitu. Dan yang dipelajari di situ walaupun aku waktu itu masih kelas 6 SD, yang dipelajari itu dari kelas 7 SMP sampai 10 SMA gitu. Jadi pelajaran itu yang dipelajari. Wow. Ya, saat itu sebagai anak SD pasti mabok lah gitu menerima itu gitu. Tapi waktu itu sempat kesulitan juga berarti ya ngikutinya. Iya, 1 minggu 2 minggu itu minta pulang gitu di sana tuh. Karena kan nggak ada orang tua juga gitu. Anak SD dikirim ke Jawa gitu. Temannya itu dari daerah-daerah lain gitu, dari Papua, dari Makassar, dari NTT gitu. Ada berapa orang waktu itu yang di Jakarta itu? Kita ada 11 orang kalau nggak salah. Itu soalnya kan yang dikirim ke sana itu yang melakukan kerjasama aja. Jadi tidak semua provinsi melakukan kerjasama gitu. Kebanyakan sih dari daerah-daerah Indonesia Timur gitu. Nah, di sana rutinitas seperti biasa. Dan pada saat saya udah pulang itu UN nasional itu udah berlangsung gitu. Jadi boleh dibilang waktu itu aku nggak ikut UN tuh di zaman kita tuh. Oh, ya. Langsung pulang dari sana langsung masuk SMP gitu ya. Langsung masuk SMP dan dikabarin kalau udah ada 1 kursi di SMP Negeri 2 Panyabungan tuh yang dikosongin. Sengaja dikosongin, akhirnya pas pulang langsung disuruh tuh masuk. Dan aku datang ke SMP gitu, ketemu teman-teman. Dan dari awal kursi itu emang dikosongin gitu. Biasanya kan jatah kelas unggulan itu 76 di SMP 2 itu 40 orang, ini 39 gitu karena dikosongin 1 gitu. Karena nanti bakalan mengangkat nama sekolah juga ya, karena misalnya di SMP 2 gitu. Di sini sekolahnya si Aris Muda gitu yang berprestasi di bidang matematika gitulah itu nanti ya. Nah, memang waktu itu Riz, ya kami juga udah waktu kan kau masuk ke kelas kami udah dengar-dengar lah jauh-jauh hari bahwa nanti akan ada anak matematika yang akan masuk ke kelas ini gitu. Oke, setelah dari SD udah masuk kan ke SMP. Nah, di SMP kan ikut lagi kan tiap tahun Olimpiade Matematika, menang lagi gitu kan. Kayaknya kalau di SMP Aris masih lumayan banyak main-main ya, belum terlalu serius gitu. Cuman matematikanya aja yang serius. Iya kan? Iya, boleh dibilang sih kayak gitu ya, Sir. Namanya juga anak SMP gitu yang baru lepas dari kurungan gitu kan. Kita dikurung ya 8 bulan tuh hanya untuk belajar aja gitu. Akhirnya lepas dari kurungan masuk ke SMP gitu, apalagi jauh dari orang tua gitu. Jadi nggak terlalu ini sih sebenarnya untuk pelajaran yang lain itu gitu. Cuma matematika aja. Tetapi kalau dampaknya untuk matematika sih lumayan gitu. Di tahun saya pertama ikut di SMP di kelas 7 gitu, mau naik kelas 8.
di seleksi tingkat kabupatennya kan itu di ranking tuh satu provinsi. Jadi satu provinsi Sumatera Utara dari 3 besar yang tiap kabupaten tuh di ranking. Walaupun seleksi tingkat provinsinya belum, tapi itu udah di ranking gitu. Saat itu bisa meraih juara 4 yang hasil seleksi tingkat kabupatennya itu Provinsi Sumatera Utara itu Di dapat ranking di ranking 4 provinsi. gitu. Di ranking di provinsi itu dapat ranking 4 itu dampak yang signifikan sih gitu dari pelatihan yang tadi gitu. Cuma pada saat di provinsi itu tetap masih enggak ini sih. Masuk sih 20 besar gitu, tetapi kalau untuk lolos ke nasional saat itu belum gitu. Coba lagi di tahun selanjutnya dan belum berhasil juga sih. Di Belum SMP itu berhasil juga. belum berhasil membawa Madinah ke nasional itu belum. Iya, ya, Riz. Dan ya udah kita nggak usah berlama-lama di SMP, Riz, karena kayaknya karena aku kan kenal kau dari SMP, kehidupan SMP-mu nggak jauh beda denganku, masih banyak main-mainnya gitu. Nah, yang menarik adalah waktu tamat dari SMP, waktu masuk ke SMA gitu, waktu milih SMA gitu. Jadi waktu itu seingatku kita sekelas kan banyak yang memilih ke SMA Matauli, ke Spiro, ke SMA Plus Mandailing Natal waktu itu. Nah, sementara kau cuman memilih SMA Negeri Plus Mandailing Natal, SMA Negeri Plus Mandailing Natal dulu namanya. Eh, Kenapa dulu benar-benar yakin ke SMA Negeri Plus Mandailing Natal? Padahal kan waktu itu masih SMA-nya masih baru, angkatannya juga kita aja masih angkatan ke-6 kan. Terus fasilitasnya kita juga belum tahu, akreditasinya gimana. Dan tempatnya waktu itu kan lumayan kecil kan di Kota Nopan. Apa yang membuat Muris waktu itu nggak nyoba SMA yang lain? Benar-benar yakin nyoba ke SMA Negeri Plus Mandailing Natal waktu itu. Yang pertama sih karena apa ya Sir, sebagai putra daerah aja gitu yang udah diberikan pembinaan dari Kabupaten Mandailing Natal dan saat itu juga di SMP kan aku tinggalnya itu di rumah Bapak Kepala Dinas gitu. Waktu itu Pak Haji Samad gitu. Jadi sebagai yang merasa putra Mandailing Natal yang udah banyak nih menghabiskan dana gitu. Ini sedikit informasi aja Sir. Waktu saya dikirim ke Jakarta itu satu orangnya itu biayanya itu 125 juta gitu. Jadi untuk saya dilatih 8 bulan di Jakarta itu biayanya itu 125 juta gitu. Nah, dari situ itu sebenarnya kalau misalkan bisa aja sih kalau kalau diseleksi di entah itu di Sibolga ataupun di Spirok, aku yakin aku bakalan bisa lulus gitu dengan kemampuan saat itu apalagi kan di kelas 7 dan 8 itu aku nggak pernah dapat ranking 1 tuh di SMP tuh. Ya, Paling betul. besarnya itu ranking 3. Cuma di kelas 9 itu di semester 1 itu di situ tuh pertama kalinya dapat ranking 1 gitu. Jadi sebenarnya perjalananku di SMP itu lumayan nanjak lah gitu. Nah, akhirnya aku milih aja. Apalagi kan saat itu di Kota Nopan ya, yang boleh dibilang dekat sama rumah gitu. Walaupun pada Ya. akhirnya setelah pengumuman malah dipindah ke Panyabungan gitu. Ya, Itu waktu itu sih. tesnya masih di Kota Nopan, tapi kita masuk waktu tes akademik masih sama sampai ke tes kebugaran masih di Kota Nopan. Sampai pengumuman akhir itu kita masih di sana, Sir. Masih di Kota Nopan gitu. Oh iya, kita Terakhir itu mosnya pindah ya, sekalian bersih-bersih. waktu mau saja tuh kita pindah. Itu tuh batang-batang ubi itu masih kita yang bersihin gitu. Tiang bendera Oh itu masih kita iya. yang ini nih Iya. ngantar-ngantar pasirnya gitu tuh. Itu Jadi sih. Dan karena itu ya, alasannya karena iya, memang itu alasan putra terbesarnya sih itu. daerah dan ya harusnya memang membangun daerah gitu ya. Dan suatu saat pasti bakalan balik juga kan ke daerah untuk Insya membangun Allah lah daerah. tentunya ya. Amin. Tentunya. Amin. Oke, dari SMP udah masuk ke SMA. Nah, selama di SMA nggak perlu ditanya lah gimana sepak terjang Aris Muda karena setiap semester itu juara satunya itu nggak usah di ini lagi, dipikirin lagi gitu. Udah pasti Aris Muda juara satu setiap tahun gitu. Tapi yang anehnya, Riz,
selama SMA itu kan kau nggak terlalu rajin gitu belajar. Belajarnya itu kayak mut-mutan gitu, kayak nggak kayak kami gitu. Terus kami. Maksudnya ya aku merasa lebih rajin lah daripada kau waktu itu. Teman-teman yang lain juga aku rasa masih lebih rajin lah daripada kau waktu itu. Tapi entah kenapa setiap ujian kau itu selalu dapat terus gitu. Apa sih rahasianya, Riz? Kenapa? Entah daya tangkapmu atau memang ada apa namanya? Ada rahasianya gitu. Apa sih yang membuat kau selalu ini cepat nangkap pelajaran itu, Riz? Yang pertama mungkin ini sih, Sir. Setiap orang itu kan pasti punya kemampuan dasar gitu ya. Kemampuan dasar yang berbeda-beda lah gitu. Ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau kebetulan aku sendiri itu emang dikaruniai gitu kemampuan akademik yang bagus gitu. Maksudnya kemampuan dasar seperti itu. Dan sebenarnya kalau untuk kemampuan dasar itu tergantung kita menggunakannya juga gitu. Banyak yang punya kemampuan dasar yang baik di bidang akademik, tetapi karena tidak dikelola dengan baik, akhirnya terbuang sia-sia gitu. Makanya kalau aku dulu itu waktu SMA ya, setiap di kelas itu aku benar-benar fokus belajar gitu. Ketika guru menerangkan gitu. Entah itu pertanyaan-pertanyaan yang gak penting itu pasti kutanyakan gitu. Yang penting aku fokus pada saat itu sehingga kalau di luar kelas tuh, lihat sendiri kan kita masih sempat main futsal, masih sempat ngapa-ngapain gitu, berorganisasi gitu ya. Itu sih sebenarnya fokus saat di kelas karena itu penting gitu. Jadi tergantung kita aja kapan waktu yang pas untuk belajar gitu. Karena kalau kita paksakan untuk belajar juga itu nggak akan ada gunanya sih. Berarti intinya fokus nggak cuma di kuantitas belajar, tapi juga di kualitas belajar ya. Kualitas yang penting. Percuma juga rajin kayak kami, tapi bentar-bentar bercanda gitu. Apalagi zaman sekarang juga mau fokus belajar pun susah kan karena teknologi. Sebentar-sebentar udah lihat Instagram, lihat Facebook, Twitter, YouTube. Agak susah sih. Sebenarnya balik ke orangnya lagi ya. Balik Iya, ke balik ke orangnya lagi orangnya. ya, Riz, ya. Harus fokus gitu ya. Iya. Oke, selama di SMA waktu itu Aris sempat juga kan, bukan sempat lagi, memang tiap tahun ikut Olimpiade kan, Riz, tetap ikut Olimpiade matematika. Tapi waktu SMA eh, kita belum ada yang sampai ke ini kan, Riz, ke Ke provinsi, nasional belum ada. ke nasional lah, ke nasional. Itu waktu itu menurutmu kalau menurut analisamu sekarang waktu itu apa kira-kira kekurangannya, Riz? Karena kalau sekarang kan pasti lebih paham gitu. Mungkin ada adik-adiknya yang nonton ini biar mereka tahu gitu untuk sampai ke nasional itu apa saja yang harus dipertimbangkan gitu. Kalau di SMP kan aku benar-benar fokus ke matematika ya, sehingga kalau di provinsi pun itu masih masuk lah gitu. Peringkat tertinggiku di provinsi itu waktu itu peringkat 13 tuh, Sir. Waktu Karena saat SMP? itu Waktu SMA? waktu SMP. Waktu SMP kan. Nah, waktu SMP itu karena kan aku itu masih fokusnya di matematika aja gitu. Sementara pelajaran-pelajaran yang lain masa bodoh lah saat itu gitu. Tetapi bedanya sama di SMA karena aku udah mempelajari semuanya gitu. Entah itu fisika, kimia, biologi, dan pelajaran-pelajaran yang lain gitu. Jadi untuk fokus ke matematikanya juga nggak terlalu tinggi lagi gitu. Akhirnya pada saat Olimpiade Kabupaten itu kalau nggak salah ya, saya ingatnya itu dari 20 soal itu hanya benar 3 soal aja. Hanya benar 3 soal. Hanya benar 3 soal itu udah Untuk dapat lolos juara itu, satu untuk dari lolos di kabupaten sebenarnya ya. berarti waktu itu minimal jawab berapa sebenarnya untuk menang di kabupaten, untuk lolos 3 besar misalnya? Kalau saat itu aku jawab 3 aja tuh udah dapat juara satu gitu. Dan aku sih menganalisa ya kemampuan matematik dari siswa SMA di Kabupaten Mandailing Natal saat itu emang belum bisa bersaing lah gitu sama sekolah-sekolah swasta yang ada di Medan gitu. Dan akhirnya cukup kelabakan sih di tingkat provinsinya itu kayaknya
walaupun waktunya itu lumayan banyak yang diberikan, aku kayaknya masih kelabakan sih kalau di tingkat provinsinya gitu saat SMA. Lebih enjoy yang waktu SMP gitu. Iya, iya, iya. Berarti memang persiapannya juga kurang jadinya karena di SMA terlalu banyak yang dipelajari ya. Iya. Harusnya memang harus fokus juga ya kan. Oke, balik selesai dari SMA masuk ke university. Waktu itu Aris muda nyoba Unpad, matematika Unpad untuk SNMPTN undangan. Nah, waktu itu kenapa nyoba ini Riz, matematika Unpad? Padahal kan banyak juga waktu itu universitas-universitas yang nggak kalah bergengsinya kan waktu itu kayak ITB, UI, GM gitu kan matematikanya bukan lumayan sih memang salah satu yang terbaik kan universitas-universitas itu di IPB juga. Nah waktu itu kenapa milih Unpad Riz? Apakah memang ada something spesial di Bandung karena memang pengen kuliah di Bandung, merasakan hidup di Bandung atau gimana Riz? Sebenarnya kalau ini ya, kalau untuk SNMPTN sendiri kan itu boleh dibilang waktu itu cadangan lah sih. Karena kan kita sama-sama berjuang ya ke STIS gitu, walaupun pada akhirnya nggak lolos gitu. Jadi kalau misalkan menempatkan ITB, UGM ataupun UI sebagai cadangan kayaknya terlalu sombong lah gitu. Maksudnya Iya, betul udah betul. alumni kita nggak ada di sana gitu. Alumni kita kan nggak ada di sana. Akhirnya kenapa matematika juga yang kuambil bukan jurusan yang lain gitu? Kenapa nggak ke USU gitu? Sementara kan kebanyakan kita itu dari kelas 12 itu lulus langsung ambil USU gitu. Karena tadi aku sih pengen ngejar STIS dulu gitu. Dan kalau seandainya tidak lulus STIS pun pengen ke Jawa gitu. Dan saat itu setelah dianalisis kira-kira universitas mana nih yang paling aman gitu dengan nilai undangan segini, nilai rapot segini gitu. Universitas mana paling aman dan lumayan terkenal gitu di Jawa gitu. Akhirnya udahlah ambil universitas kelas 2 gitu, Unpad gitu. Kalau untuk Bandungnya sendiri sebenarnya kalau dibilang pengaruh-pengaruh ini sih ada gitu. Waktu itu kan lagi zaman-zamannya ini ya Liga Indonesia gitu. Waktu itu kan aku idolanya itu Persib Bandung gitu. Hampir hafal tuh saat itu nama-namanya tuh. Ditambah lagi kan ada juga tuh sinetron Kian Santang gitu kan itu yang banyak Oh, bahasa Sundanya gitu. Jadi dari boleh Bandung. dibilang itu juga mempengaruhi sih kenapa aku milih Bandung gitu. Karena waktu itu masih bingung nih antara Unpad sama Undip gitu. Antara Unpad sama Undip IPB gitu. Akhirnya udahlah ambil Unpad aja toh ini cuma sebagai rencana kedua aja gitu. Tapi kayaknya aku koreksi sedikit ya Riz ya. Kayaknya yang berjuang ke STIS kau aja gitu. Karena aku di tahap pertama aja udah langsung kalah. Langsung kalah di tahap pertama. Bahkan di tahun berikutnya lagi aku nyoba tetap kalah juga gitu. Kayaknya yang berjuang, kita nggak berjuang bersama gitu. Kau aja yang berjuang. Tapi Nah, sebenarnya gini loh Sir, paling menyayangkan itu ya kita kan berjuang ya, berjuang mati-matian. Di angkatan sesudah kita itu ada undangan gitu. Itu kan itulah. mereka kan akhirnya lulus lulus 7 orang gitu kan. Ya saat itu menyakitkan sih gitu, tetapi nggak apa-apa lah gitu orang mereka juga adik-adik kelas kita gitu. Dan ya memang kalau aku sendiri kayaknya kalau masuk ke situ juga nggak akan mampu gitu. Terlalu ya tesnya aja memang sesulit itu nggak nggak mampu gitu menurutku. Nah, untuk teman-teman yang sedang kuliah sekarang dimanapun kalian kuliah itu sebenarnya tidak masalah dimanapun kita kuliah itu sebenarnya kembali ke orangnya lagi gitu. Yang menentukan kualitas kita itu bukan universitas kita. Jadi sebenarnya terserah mau kuliah dimanapun, mau di negeri, mau di swasta pun, selama kita serius pasti akan bisa gitu. Nggak mesti harus ke universitas top gitu. Tapi ini kan tadi aku nanya si Aris untuk ini aja sih, untuk kilas balik aja gitu. Kenapa waktu itu milih Unpad gitu? Bukan merendahkan Unpad juga. Unpad salah satu yang terbaik juga di Indonesia kan, Riz ya. Cuman ya namanya waktu itu jiwa-jiwanya masih muda kan, pasti kepengen ini, Iya. kepengen itu, gitu maksudnya.
Nanti ada pula yang tersinggung, Riz. Nggak Oke, kok. jadi selama kuliah, kehidupan kuliahmu gimana, Riz, waktu itu? Orang kalau misalnya teman-teman ditanya Aris itu gimana orangnya selama kuliah itu, mereka kira-kira bakal menjawab apa? Kalau kuliah sebenarnya aku itu nggak fokus di akademik aja sih. Kayak di Hmm. SMA kan aku emang fokusnya itu di akademik gitu. Ikut organisasi pun nggak terlalu banyak, cuma ikut di perpustakaan aja gitu. Yang boleh dibilang itu organisasinya nggak terlalu cepat lah pergerakannya gitu. Kalau di Hmm. masa kuliah, karena kebetulan sebagai penerima bidik misi juga, yang dituntut itu tidak boleh kalah bersaing dengan mahasiswa lainnya, aku lumayan Hmm. aktif di organisasi. Entah itu organisasi bidik misi, kemudian ada himpunan gitu, himpunan walaupun hanya sebatas panitia atau penonton aja gitu, itu aku sering banget berpartisipasi gitu. Jadi nggak cuma akademik yang aku kejar tuh, karena aku sadar kalau misalkan ngejar akademik doang, lulus dengan IPK tertinggi, kalau kita tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan melobi yang baik gitu, tidak punya apa ya, tidak punya link gitu, itu nggak ada gunanya gitu. Akhirnya selain akademik yang ku tingkatin gitu, aku juga coba berbaur dengan orang lain gitu. Jadi dua-duanya sama-sama di jalan ya, organisasi sama akademik ya. Karena memang Iya, itu sama pentingnya sebenarnya, Kang Riz. sama pentingnya asalkan jangan penempatan yang salah aja gitu. Kalau misalkan belajar, ya jangan sambil bermain gitu. Bermain jangan sambil belajar juga gitu. Jadi ada porsinya masing-masing lah gitu. Iya ya. Jadi organisasi ya organisasi, belajar ya belajar, bermain di waktu bermain, belajar di waktu belajar. Ya itu Itu benar banget berarti tuh Sir. ininya ya, rahasianya untuk mengatur waktu dengan baik. Terus di kuliah masih ikut lomba-lomba, kan, Riz? Ikut karena kan tujuan aku kuliah di matematika itu sebenarnya supaya bisa ikut lomba-lomba Sir. Itu tujuan 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 yang lain ya, itu adalah supaya bisa ikut lomba-lomba lagi karena kan belum Meneruskan belum misi ya, berhasil tuh. yang belum berhasil. Masih ada misi yang belum dituntasin gitu. Hmm. Nah, selama di kuliah itu ikut lomba apa aja, Riz? Jadi kalau di tingkat universitas itu untuk MIPA ya, nggak cuma Hmm. matematika aja, itu ada dua lomba yang bergengsi tuh, tiga lah boleh dibilang. Hmm. Ada ONMIPA yang diselenggarakan oleh Dikti, kemudian ada OSN Pertamina, itu Pertamina tuh yang menyelenggarakan sama satu lagi ada Olimpiade Nasional yang diselenggarakan pemerintah Yogyakarta biasanya tuh, Provinsi Hmm. Yogyakarta. Nah, aku ikuti itu tuh dari semester 1 tuh aku udah langsung ikut seleksi di tingkat jurusan gitu. Udah berhasil tuh masuk tim 7. Biasanya kan satu univ itu satu pelajaran dipilih 7 orang tuh. Hmm. 3 tahun itu aku ikut berturut-turut ONMIPA, ikut berturut-turut OSN Pertamina, kemudian ikut Hmm. juga sekali Olimpiade Nasional di Jogja. Itu aku masih tetap aja nggak bisa bersaing gitu. Karena di tingkat wilayah pun itu udah ketemu sama ITB. Kan Unpad sama Hmm. ITB itu satu wilayah gitu. Dan ya apa ya, orang-orang ITB itu kemampuannya itu udah dewa banget gitu. Sementara kan kita hanya manusia biasa gitu. Bentar, Riz. Tetapi Sebenarnya ini yang menarik menurut Riz. Apa sebenarnya yang membedakan antara anak-anak di ITB dengan di universitas lain gitu? Kenapa mereka setiap lomba itu seringnya itu dari mereka gitu? Apa sebenarnya? Padahal kan sebenarnya kayak sumber belajar sekarang udah lebih terbuka ya kan, Riz? Internet iya, juga udah lebih gampang aksesnya. Terus apa memang karena murni lingkungan belajarnya, fasilitasnya, dosen-dosennya, buku-bukunya, apa sebenarnya di situ? di satu sisi mungkin orang yang masuk ITB itu dari akademik aja pasti orang-orang yang unggul, itu yang pertama. Hmm. Dibandingkan Unib lain itu yang pertama. Kemudian selain mereka udah unggul duluan, udah menang satu langkah gitu. Didukung juga sama fasilitas yang diberikan oleh kampusnya gitu dengan cara mengajar dosennya yang seperti apa gitu. Kemudian lingkungan belajarnya yang di sana itu tekanannya itu
aku lihat tuh di anak-anak ITB itu tekanannya itu tinggi banget gitu. Makanya banyak juga orang-orang yang akhirnya di DO di sana gitu. Bedanya sama Unpad mungkin sebagai aku yang hidup di sana itu aku lihat masyarakat Unpad itu tidak banyak yang termotivasi untuk lomba-lomba keluar gitu. Tidak banyak gitu. Hanya beberapa persen lah gitu. Oh, Itu sih berarti perbedaan dari memang mental mereka ada di ini ya, ada juga di apa namanya, ditempa di situ ya untuk mental untuk lomba ya. iya benar banget. Terus di waktu lomba yang tadi kau bilang Riz, itu sampai di mana ininya? Gimana ininya? Sejauh mana gitu perjalananmu di situ? Kalau yang resmi itu sebenarnya kan itu boleh dibilang udah tingkat nasional lah di Jogja gitu. Tapi karena Jogja mungkin ya ada UGM juga, mereka yang sebagai tuan rumah lah. Jadi hampir semua itu diborong sama mereka tuh. Dari matematika, fisika, kimia, biologi itu diborong sama UGM. Kalau Wow. misalkan yang di wilayah 4 itu pasti rajanya itu ITB gitu. Kalau dari Unpad itu cuma bisa ngirimin ini gitu biologi gitu. Itu di wilayah 4 tuh belum tingkat nasional. Tetapi itu kan yang resminya tuh, lomba-lomba yang resminya itu seperti itu, yang dari Dikti, kemudian dari Pertamina gitu. Banyak juga lomba-lomba yang nggak resmi, misalnya yang diselenggarakan oleh ITB, yang diselenggarakan di UNY, gitu, UNJ gitu. Jadi kita selain ikut yang lomba-lomba yang resmi itu ikut juga tuh yang non resmi gitu. Tetapi itu levelnya itu masih tingkat nasional. Karena semua univ juga pada ikut lagi, ITB, UGM ikut gitu. Dan pada saat aku ikut di ITB itu namanya itu MACD, Mathematics Analysis and Geometry Day. Aku ikut 2 kali. Dan di sana itu kan ada pemeringkatan tuh. Kalau misalkan nilainya segini dapat emas, nilainya segini itu dapat perak gitu. Aku 2 tahun ikut berturut-turut tuh dua-duanya dapat perak gitu. Walaupun belum berhasil sih dapat emasnya. Waktu itu yang dapat emasnya itu dari mana, Pris? ITB, kemudian ada ITS juga. Oh, ITS juga ya. Dan kayaknya ITB sama ITS yang kuat tuh. Kalau di MACD itu ITB sama ITS kuat banget. Itu apa sih itu, ininya yang dilombakan itu, Riz? Geometri itu ngapain gitu? Lombanya itu ngapain? Jadi sebenarnya itu kayak olimpiade biasa aja gitu. Kayak olimpiade biasa aja, kita ngerjain soal gitu. Cuma di finalnya biasanya, kalau di finalnya itu kan ada per tim ya. 5 besar tim itu bakalan dipinalin. Nah, kalau aku sendiri untuk tingkat timnya itu paling tinggi 10 besar. Jadi nggak pernah masuk final tuh kalau yang di MACD itu. Jadi di tingkat finalnya itu kayak cerdas cermat gitu, Sir. Oh, Jadi kan gitu. karena kita satu tim, itu nanti dikasih soal, kita disuruh membuktikan gitu. Itu kalau yang di MACD. Kalau kategori timnya aku paling tinggi tuh dapat peringkat 10. Jadi belum masuk final karena yang diambil final itu cuma 5 tim aja. Itu. Terus kalau satu lagi itu ada namanya Kalkulus Cup. Kalau Kalkulus Cup ini yang penyelenggaranya itu UNJ, Universitas Negeri Jakarta, tiap tahun juga tuh. Dan itu tingkat nasional juga karena dari Aceh sampai Makassar yang ikut. Nah, sama kayak tadi, kalau ini juga sama, itu ada sebenarnya ini tim gitu. Kita tim, satu tim 3 orang. Jadi di tes penyisihan kita ngerjain soal, kemudian digabungin tuh 3 tim kita nilainya digabungin. Nah, pada saat itu aku ikut sekali dan ikut sekali itu langsung masuk ke final tuh. Kita lolos penyisihan, kemudian lolos di semifinal gitu. Kemudian pas di final itu lombanya itu cerdas cermat. Nah, di cerdas cermat itu sebenarnya timku itu udah hampir menang gitu. Itu satu soal terakhir di ini sama ITB gitu. Jadi satu soal terakhir dijawab sama ITB. Akhirnya itu beda banget gitu. Satu soal kan 100 ya. Itu beda 10 poin aja. Beda 10 poin aja gitu. Nggak nyampe satu soal gitu. Kalahnya itu di sana. Akhirnya dapat juara 2 sih. Sayang sekali. Tetapi akhirnya itu sih, Sir. Setelah selesai dapat juara 2 di sana itu, akhirnya aku putusin pensiun tuh di semester 6 kayaknya. Semester 6 karena udah merasa dapat juara 2 di tingkat nasional untuk lomba matematika, akhirnya udah sebenarnya masih disuruh dosen tuh ikut lagi. Tetapi aku udah puas dengan hasil itu, akhirnya kasih ke generasi selanjutnya lah gitu. Menurutmu, Riz, ya